Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjut yang kemarin atau yang sebelumnya untuk membuat program ujian secara komputer. Sebelumnya kita sudah membuat database, yang databasenya itu menggunakan Microsoft Access yang saya simpan di lokal D latihan soal ujian. Oke, yang sekarang kita buat project Delphi-nya, buka Delphi-nya, kemudian file new video VCL application. Oke, udah ada form, udah siap. Nah, kita desain ukuran untuk formnya, silahkan dibuat ukuran sesuai keinginan dari teman-teman semuanya. Oke, kemudian buat kita akan desain untuk form utama dari program ujiannya. Yang pertama kita buat untuk back controlnya, dan kita set align-nya di sebelah kiri, kita sesuaikan ukurannya. Kemudian kita buat 3 tab sheet. Oke, yang di sini isinya adalah untuk login, ini untuk peserta. Oke, kemudian ini untuk admin. Ya, kemudian di sebelah kanan, sisi sebelah kanan kita buat panel. Ini fungsinya adalah untuk menaruh form yang tampil di layarnya. Oke, ini panel kita set untuk bevel outernya BS6, kemudian captionnya kita kosongkan. Kemudian dari panelnya ini kita sisipkan image, kemudian image ini kita buat align-nya AL client biar tampilan penuh. Ini fungsinya untuk membuat gambar background. Oke, kemudian setup di image satunya, picture-nya sesuai dengan koreksi gambarnya atau selera dari teman-teman. Saya punya ini, gambar ini. Oke, dan saya klik OK, dan saya set untuk straight-nya true. Jadi nanti ini menyesuaikan ukuran dari layarnya. Kalau misalkan nanti di maximize, nanti otomatis dia akan mengikuti ukuran layarnya. Oke, kita coba untuk lebarnya kita sesuaikan. Ya, kemudian untuk loginnya kita desain labelnya ini user login. Oke, kemudian kita kasih edit di bawahnya. Ini untuk inputan usernya, kemudian di bawahnya kita buat untuk passwordnya, untuk isian passwordnya sama, kita buat edit. Nah, seperti teman-teman ketahui, kalau password ini biasanya kan disembunyikan ya, jadi begitu ketik dia akan
berupa titik atau berupa X atau berupa tanda bintang. Oke, di objek inspektor untuk edit 2 ini, di sana ada fungsi password char. Kita buat tanda bintang. Sorry, kok nggak keluar, sebentar. Password char, oh sorry, ini kita gunakan tanda bintang ya. Terus seperti itu. Oke, nah kemudian di bawahnya jenis loginnya. Jenis login ini nanti ada pilihan, apakah yang login ini nanti peserta atau dia admin. Kita gunakan combo box dan diisi di combo boxnya di objek inspektor. Dari combo box itu di item. Oke, kita klik di tombol sebelah kanannya, kemudian akan muncul string list editor. Di sana isi peserta dan admin. Oke, kemudian item indeksnya kita arahkan ke peserta ya. Kemudian kita tambahkan button untuk tombol login dan tambahkan button untuk tombol clear ya. Kemudian di setiap login ini nanti juga bisa untuk registrasi dari peserta, jadi tidak perlu melalui admin, peserta bisa registrasi juga dari halaman login. Nah, di sini kita gunakan yang paling gampang adalah speed button. Oke, kita atur panjangnya, kemudian kita ketik captionnya adalah registrasi peserta baru. Oke ya, kemudian di flagnya kita aktifkan. Oke, ini adalah untuk halaman loginnya. Kemudian kalau nanti loginnya berupa jenis loginnya adalah peserta, nanti yang tampil adalah menu peserta. Nah, menu peserta di sana akan kita tentukan dari sesi ujiannya nanti mata pelajaran apa. Jadi mata pelajaran apa yang akan dikerjakan. Di sana nanti diatur di sessionnya, kita kasih combo box. Ini nanti akan otomatis sesi yang aktif pada tanggal itu dan jam itu sesi apa, nanti diatur oleh admin. Oke, di combo box 2 nya kita isi, oke nggak usah diisi karena nanti dikosongkan pas waktu formnya berjalan. Oke, dan setelah milih mata pelajaran, langkah selanjutnya adalah mulai. Oke, mulai atau logout. Jadi ada pilihan mulai atau logout. Oke, ini untuk peserta. Jadi nanti juga ada informasi jam. Jadi setiap mata pelajaran nanti ada durasi waktu pengerjaannya. Oke, nanti kita kasih label ya, label. Oke, kemudian ke admin. Nah, di admin ini fungsinya adalah untuk sistem administrasi. Jadi di sana admin bisa untuk melihat list atau daftar peserta, kemudian setup untuk mata pelajaran, kemudian untuk atur sesi ujian.
Jadi nanti bisa ngatur sesi ujiannya yang aktif, sesi ujian mata pelajaran apa, kemudian untuk atur soal ujian. Setelah itu bisa ngelihat hasil tes peserta. Nah, dari hasil tes peserta ini nanti bisa di print atau mungkin dilihat, atau bisa jadi grafik atau bisa jadi berupa grid. Oke, biar tampilan ini lebih menarik, jadi tidak berupa tab, karena kalau berupa tab ini nanti peserta bisa beralih ke admin bisa beralih ke peserta. Jadi ini karena loginnya ditentukan apakah dia sebagai admin atau sebagai peserta, jadi ini harus di visible atau disembunyikan. Oke, untuk menyembunyikan caranya diklik di tab yang aktif, kemudian tab visible, dan peserta juga gitu. Tab visible fungsinya adalah untuk menyembunyikan. Nah, kemudian yang aktif pertama adalah login. Ini biar tampil pertama. Oke. Kemudian di form 1 kita rubah captionnya ke, nah ini judul. Judul yang tampil di sana kita buat aja program ujian atau dalam kurung CPT. Oke. Kita tes dulu hasilnya seperti apa, kita run. Ya. Hasilnya seperti ini. Tapi setelah kita run, di sini masih teksnya masih belum kosong ya. Jadi masih ada isian edit 1, kemudian passwordnya juga masih ini. Nah, gimana cara mengkosongkannya? Oke, kita tutup. Oke, kita atur lagi. Ini untuk back controlnya, ini kita buat flat aja. Stylenya ini kita buat flat button. Ya, oke, kita buat flat button. Ya, kemudian di form 1 ini pas saat event show tampil, apa yang akan dilakukan? Mengosongkan isian dari edit 1, edit 2, atur combo box 1, dan atur dari combo box 2. Oke, cari di eventnya pas saat on show, berarti ini on show ini saat tampil. Oke, apa yang akan dilakukan? Kita ketikkan di sana di prosedur form 1 form show, kita ketikkan edit 1.clear. Tujuannya adalah pas saat jalan nanti isian dari edit 1 itu kosong. Kemudian edit 2 juga clear, combo box 1 item item index ke nilai 0. Jadi di sana tadi ada di combo box 1 itu isinya adalah peserta dan admin. Nah, untuk secara default biar peserta yang tampil. Kemudian combo box 1 clear. Oke, kemudian dari back control itu, back control 1, biar tampil yang pertama adalah tab login. Oke, aktif back sama dengan kosong. Oke, kita coba jalankan. Ya, seperti ini. Tampil, udah kita tutup. Nah, gimana biar posisi dari form itu saat tampil berada di tengah-tengah dari desktop? Oke, atur di form 1, kemudian position. Ya, position atur di desktop center. Oke, setelah itu kita simpan dulu ya. Oke, simpannya di mana? Kita nyimpan projectnya di satu folder dengan database-nya. Jadi ini lokal disk D, latihan, kemudian soal ujian. Oke, kita buat foldernya adalah project soal ujian ya, dan kita klik 2 kali, kita simpan, namanya adalah pro ujian.
atau Pro ujian CPT. Kita save. Ya, kita kembali ke folder. Nah, sebelum ke folder kita cek dulu bahwa projectnya ada di project soal ujian. Kita running dulu. Ya, hasilnya seperti itu. Tutup. Oke, kita cek dulu yang di form show. Ini combo box 2, sorry. So, kita coba running. Ya, ini. Oke, kita tutup. Ya, kita buka lagi. Nah, di form admin ini kita juga bisa nanti tambahkan untuk logout. Jadi pas saat di admin kemudian mau kembali login tinggal logout, kemudian di peserta juga sama, nanti logout sudah ada. Oke, nah kita simpan. Nah, kita kembali ke folder dari project soal ujian. Database yang sebelumnya ada di soal ujian ini, di DB ujian, kita pindahkan, kita cut, kita pindahkan ke project soal ujian, ke Win32 debug. Nah, dijadikan satu dengan lokasi projectnya. Kenapa gitu? Karena kita untuk ngaksesnya biar lebih gampang. Oke, nah formnya sudah tersedia, sudah dibuat, sudah didesain. Nah, untuk yang sekarang kita coba sambungkan database yang sudah dibuat tadi dengan form ini. Nah, langkahnya adalah klik file, new, other. Nanti di sana pilih database data modul. Oke, jadi di Delphi database data modul. Oke. Ini sudah ada data modulnya. Di sini kita kasih nama dari data modul ini di modul. Di modul ini adalah untuk menempatkan database connection ya. Oke, kita save. Nah, di folder yang sama kita save. Oke. Untuk nyambungkan antara Delphi dengan Microsoft Access sudah ada komponen bawaan dari Delphi 10, itu ada namanya, sebentar kita cek. Oke, Viaduct. Atau sebentar, kita gunakan DB Connect aja, DB Go aja. Jadi bisa menggunakan Viaduct, bisa menggunakan DB Go. Ini adalah Ado connection. Oke, kita pakai Ado connection. Oke, sini kemudian kita kasih nama Ado connectionnya, namenya adalah AdoCon. Kemudian kita klik 2 kali, build, kemudian Microsoft Jet 4.0 oleh DB, kemudian kita cari database name-nya, lokasinya ada di Win ini, Win32 debug. Nah, DB ujian open, klik password, kita tes. Oke, tes berhasil. Oke. Nah, kemudian kita coba tes connected. Oke, nah ini kalau defaultnya dia akan minta username password. Kita cancel dulu. Kita matikan untuk penggunaan username login prompt-nya. Oke, kita matikan. Di login prompt-nya kita set false. Oke. Kemudian kita konekkan kembali. Ya, sudah connect. Kemudian kita jalankan.
ya. Jadi ini sudah terhubung antara Delphi dengan Microsoft Access-nya. Nah, ini sudah bisa connect. Nah, nanti gimana caranya biar Ado Connect ini terhubung dengan menggunakan kode tanpa menggunakan connect langsung. Tapi untuk awal kita coba dulu menghubungkan ini menggunakan komponen ini. Jadi kita aktifkan connected-nya. Nah, sampai di sini ini form sudah terhubung dengan database Microsoft Access. Oke. Sampai di situ dulu. Kita ke depannya yang berikutnya, di part berikutnya kita akan buat tabel, atau kita sambungkan antara tabelnya, kemudian kita buat login dan kita atur untuk form tampilnya nanti di halaman depan dari project ujian CPT ini. Oke teman-teman, kita sambung nanti di part selanjutnya.